Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya, John, still in the house. Sebuah film berjudul Identity tahun 2003 akan menceritakan tentang 11 orang asing yang terjebak di sebuah motel terpencil di Nevada akibat badai dan banjir, di mana mereka semua dibunuh satu persatu secara misterius. Sehingga daripada terlalu banyak cocot di awal, yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan prosesor bahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan... ya, tepat sekali. Get it when I get back. Lightning is moving into Elka 4 with flash flood. Berlatar di Nevada ketika badai akan melanda, cerita diawali dengan memperlihatkan 3 anggota keluarga yang mengalami kebocoran ban mobil gara-gara sepatu hak tinggi yang tergeletak tengah jalan, yang mana ternyata sepatu tersebut merupakan milik seorang wanita penghibur yang tak sengaja menjatuhkan sepatunya sesaat sebelum keluarga ini melintasi jalan raya tersebut. Ketika si ayah masih sedang mengganti ban mobilnya, si ibu terlihat mengajak main putranya yang bernama Timmy, di mana hal tak terduga terjadi saat si ibu melangkah mundur mengikuti permainannya dan tiba-tiba... Oh my God! Ya, si ibu pun tewas terdabrak mobil yang sedang lewat, di mana mobil tersebut dikendarai oleh seorang supir limosin bernama Ed, yang kebetulan sedang membawa seorang penumpang wanita yang merupakan artis sinetron. Dan secara teknis, penyebab kecelakaan barusan disebabkan oleh si artis yang menyuruh Ed untuk mengambil powerbank di dalam tasnya, sehingga... It is my responsibility. Let go. meski sempat dilarang untuk turun, Ed tetap menolong si ibu yang sedang terluka dan membawa ia dan keluarganya ke sebuah motel terdekat. What's up, lady? Jesus, what happened? Dia bernama Larry, manajer motel yang mengelola tempat ini. Karena sambungan telepon mengalami gangguan, Larry langsung memberitahu lokasi rumah sakit terdekat yang jaraknya beberapa kilometer dari tempat ini. Just keep pressure on the wound. I'll be back with an ambulance. I'm not staying here. Are you out of your mind? Dengan cepat, Ed memaksa si artis untuk keluar karena mobilnya akan dipakai untuk pergi ke rumah sakit, sehingga si artis memutuskan untuk menginap saja di motel ini dengan menyewa kamar yang paling bagus, di mana Larry sempat melihat isi dompet milik si artis yang jumlahnya sangat banyak dan cukup menggiurkan. It's very cozy. Kembali ke Ed yang malah tak sengaja bertemu dengan si wanita penghibur. Ia memberitahu bahwa di depan ada banjir yang membuat mobilnya mogok dan tidak bisa lewat. Si wanita pun akhirnya ikut numpang bersama Ed yang meski tahu di depan ada banjir besar, Ed memutuskan tetap pergi ke sana untuk mencoba melewatinya. Yeah, well, if you don't mind, I gotta try. Karena dipaksakan, mobil limosin milik Ed pun akhirnya terjebak di lokasi banjir tersebut tepat saat muncul pengendara lain yang merupakan pasangan kekasih, di mana Ed dan si wanita penghibur pun akhirnya ikut numpang di mobil mereka untuk kemudian diarahkan kembali ke motel yang sebelumnya. How you doing? Setibanya di motel, Ed langsung memeriksa kondisi si ibu yang mulai menggigil akibat kekurangan darah. Sementara untuk Paris alias si wanita penghibur menyewa sebuah kamar untuk bisa istirahat dan ganti pakaian, pun sama dengan si pasangan kekasih yang memutuskan menginap 1 malam di motel ini. Tak lama muncul tamu baru yang merupakan seorang polisi yang sama-sama terjebak dan tidak bisa lewat. Kebetulan ia sedang membawa seorang narapidana yang akan dipindahkan ke penjara lain, sehingga mau tidak mau Pak Polisi harus mengajak tahanannya menginap 1 malam sampai hujan reda dan jalan utama kembali normal.
Bertempat di kamar nomor 10, si polisi pun memborgol tahanannya pada pipa di kamar mandi untuk kemudian ia keluar dan menghampiri Paris, si wanita penghibur yang sedang kesulitan mengambil camilan di mesin makanan. Never been. Sementara itu, Timmy si bocah terlihat sudah tertidur lelap di atas sofa, sedangkan si ayah masih terjaga menemani istrinya yang kondisinya lumayan sudah agak mendingan lah. Di mana si artis sendiri tampaknya masih penasaran untuk menghubungi asistennya agar bisa segera dijemput malam ini juga, sehingga ia nekat pergi keluar mencari sinyal sambil hujan-hujanan. Dan ya, teriakan si artis barusan membangunkan Ed dari tidurnya dan langsung pergi keluar untuk mencarinya. Yang setelah berkeliling di luar sebentar, Ed pun masuk ke ruang cuci pakaian yang ada di belakang dan tebak apa yang ia temukan? Ya, itu adalah tubuh si artis yang sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Entah siapa yang tega melakukannya, si polisi pun langsung teringat dengan narapidana yang diborgol di kamar mandi dan langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Celaka, narapidana itu sudah kabur lewat jendela dan sepertinya dialah pelaku yang telah menghabisi artis tersebut. Semua orang pun langsung dikumpulkan dalam satu ruangan untuk diberitahu tentang hal ini sehingga mereka langsung histeris, panik, dan ketakutan. The actress I was driving. What is that? Hold on. It's all right. It's okay. Supaya tidak jatuh korban lagi, Ed dan Pak Polisi pun akan keluar melakukan pencarian, di mana saat si polisi ditanya, siapa narapidana ini Bapak Polisi? Beliau pun menjawab bahwa tahanan yang ia bawa dan akan dipindahkan ke penjara lain adalah seorang pelaku pembunuh berantai, sehingga tak heran jika si artis dihabisi dengan sangat kejam dan tidak manusiawi. Sementara Ed dan Pak Polisi melakukan pencarian, kita akan melihat situasi di titik kumpul ketika si ayah menyuruh putranya Timmy untuk masuk ke dalam kamar menemani ibunya, sedangkan Larry diam-diam keluar dari kamar titik kumpul dan masuk ke dalam kamar si artis untuk mencuri uang yang ada di dalam dompetnya. Di saat yang bersamaan, pasangan kekasih ini juga malah melakukan drama-drama ketika mereka berantem hanya gara-gara hal sepele, yaitu si cowok yang ketahuan sering curi-curi pandang kepada Paris. Si cewek yang manja pun merasa tidak terima dan minta cowoknya untuk pergi saat itu juga tanpa mempertimbangkan situasi yang sedang terjadi saat ini. Because Allison saw you at the Hawk with that Dan ajig-ajig, di situasi yang krusial seperti ini, si cewek masih saja sempat-sempatnya ngambek dengan mengurung dirinya di kamar mandi. Si cowok terus menggedor-gedor pintu meminta ceweknya untuk cepat keluar sampai akhirnya... Saat Ed dan semua orang memeriksanya, si cowok sudah tewas bersimbah darah dengan luka di perut akibat tikaman, di mana kita akan melihat si narapidana yang ternyata sedang berlari ketakutan dan bersembunyi di gudang belakang dekat motel tersebut. Dan ya, Ed dan Pak Polisi berhasil menangkap si narapidana yang langsung diikat pada kursi, di mana Larry ditugaskan untuk menjaga narapidana ini, sementara Ed dan Pak Polisi akan pergi ke yang lain untuk memastikan keadaan mereka. He's unconscious, Larry. Tak lama setelah Ed dan Pak Polisi pergi, Larry tampak panik dan ketakutan seperti sedang menyembunyikan sesuatu, di mana si narapidana menyadari hal tersebut dan sengaja memancing emosi Larry untuk mempermainkannya. What is it? Huh? Shut up. Come on, you can tell me.
I got a whopper myself. Merasa ada yang janggal, Ed pun kembali memeriksa mayat si cowok dan mendapatkan sebuah teori tentang kemungkinan adanya pelaku lain yang sudah membunuh para korban. Dan benar saja, ketika mereka akan kembali ke gudang, Larry terlihat berada di luar dan mengaku habis dari kantor pribadinya, sedangkan si narapidana ditemukan sudah mati dengan tongkat baseball yang menancap tepat di mulutnya. Alhasil, Larry pun dicurigai sebagai pelakunya dengan Ed dan Pak Polisi yang terus menekannya dengan banyak pertanyaan, di mana kecurigaan mulai bertambah saat dompet milik si artis ditemukan ada pada tangan si Larry sehingga karena merasa ditekan, Larry pun terpaksa menyandera Paris sembari menjelaskan bahwa dia bukanlah pelakunya dan tiba-tiba If y'all take one more step forward, I swear to Christ. ya, ada seonggok mayat beku di dalam kulkas yang selama ini Larry rahasiakan, di mana ia langsung kabur menggunakan mobil tua yang terparkir di garasi, tetapi si ayah harus menjadi korban selanjutnya akibat Larry yang tak sengaja menabraknya hingga mati, di mana Ed dan kawan-kawan langsung mengikat Larry pada kursi dan mencoba mengulik motif di balik perbuatannya. Listen, I was in Vegas last month and I lost everything, okay? Everything. Dengan suara yang gemetar, Larry menjelaskan bahwa ia bukanlah pelaku atas kematian para korban. Mayat beku yang ada di dalam kulkas tadi ternyata adalah manajer motel ini. Saat pertama kali datang ke motel ini, si manajer memang sudah mati, yang kemungkinan penyebabnya adalah serangan jantung. Bodohnya, Larry tidak langsung lapor polisi dan malah menyembunyikan mayatnya di dalam kulkas gudang belakang, kemudian mengambil alih peran sebagai manajer motel untuk mendapatkan uang demi bisa menebus hutang-hutangnya. Heart attack or something. With pot pie. He been sitting there for God knows how long. Intinya, Larry mengaku tidak membunuh manajer motel, apalagi nekat menghabisi ketiga korban yang sudah mati. Ia hanyalah seorang pria asing yang apes, yang kebetulan berada di tempat dan waktu yang salah. Find me a river. Admit it. Just like you killed my con, just like you killed her husband, just like you killed his actress. Why can't you... Karena mungkin sudah terlalu kesal, Pak Polisi pun marah-marah bahkan memaksa Larry untuk mengakui sesuatu yang tidak ia lakukan. Teriakan Pak Polisi membuat Timmy ketakutan sehingga Paris meminta beliau untuk sedikit tenang. believe this shit? It's him. It's this guy. He had a knife to your neck. Story's so unbelievable. I think it just might be true. Berbeda dengan Pak Polisi, Ed tampaknya percaya dengan cerita Larry yang terdengar masuk akal dan tidak gelagapan saat menjelaskannya, sehingga karena ada perbedaan pendapat, mereka semua pun jadi bertengkar satu sama lain. Come on, give me a break, sweetheart, will you? You take it easy. You know, you've been trying to run this show the whole night. You've been giving orders, and he ends up dead. I'm telling you, it's him. Entah ada hantu atau semacamnya, Pak Polisi pun meminta semua orang untuk tetap bersama supaya tidak saling curiga satu sama lain kalau-kalau ada impostor di antara mereka, di mana lampu tiba-tiba mengalami gangguan yang entah apa penyebabnya. Tak lama, Timmy pun bangun dan masuk ke dalam kamar untuk menemani ibunya yang masih belum siuman, di mana mereka langsung dikejutkan dengan si ibu yang ditemukan sudah meninggal dunia, bukan karena luka akibat kecelakaan, melainkan ada seseorang yang sudah membunuhnya. Look at this. Karena tidak ada satupun orang yang keluar dari kamar ini, berarti ada orang lain atau entitas yang mungkin menjadi pelakunya, sehingga karena merasa tidak aman berada di motel ini, Ed pun menyuruh si cewek dan si bocah pergi duluan ke dalam mobil untuk bersiap pergi dari motel terkutuk ini. You really think they're suspects, Rojo? They're not leaving. Dan ya, si cewek dan Timmy pun mati dalam ledakan mobil. Namun saat apinya dipadamkan, mereka menemukan sesuatu yang janggal ketika jasad keduanya sudah menghilang dari dalam mobil tersebut. Tak cukup sampai situ saja, Pak Polisi pun mendapati jasad si ayah juga ikutan menghilang, berikut dengan narapidana dan korban-korban lain yang jasadnya juga sudah menghilang.
Ini semua menjadi semakin tidak masuk akal yang membuat Ed dan kawan-kawan tidak habis pikir dibuatnya. Tersisa Ed, Pak Polisi, Paris, dan Larry. Mereka berkumpul bersama di satu ruangan dan hanya bisa pasrah dengan keadaan yang di luar nalar ini. Hey! I give up! What the hell do you want? What do you want, you sick bastard? What the f*** for life? Mengingat dirinya mungkin tidak akan selamat, Larry pun curhat tentang hari ulang tahunnya yang jatuh tepat pada tanggal 10 Mei minggu depan, di mana semua orang langsung terkejut karena ternyata dari fotokopi KTP semua orang sewaktu membuking kamar di motel ini, ada satu kesamaan yang mustahil terjadi secara kebetulan, yaitu mereka semua memiliki tanggal lahir yang sama, yaitu 10 Mei, yang membuat semua ini menjadi semakin liar dan tidak masuk akal. Ketika Ed sedang pusing memecahkan teka-teki ini, muncul suara yang tiba-tiba masuk ke dalam kepalanya. Entah suara siapa itu. Sejenak kita akan dibawa ke tempat lain, sebuah ruang pengadilan dalam sesi sidang darurat untuk menentukan nasib seorang tersangka pembunuhan. Gentlemen. Dihadiri oleh seorang dokter kejiwaan, hakim, jaksa, dan pengacara pembela, sidang darurat ini dilakukan untuk meninjau kembali kasus seorang tersangka pembunuhan massal yang dijatuhi hukuman mati dalam beberapa jam lagi. You ready, sir? Alrighty. Kasusnya cukup unik. Tersangka yang bernama asli Malcolm ini pun mengidap gangguan kepribadian ganda alias dissociative identity disorder. Tak tanggung-tanggung, Malcolm punya 11 kepribadian yang berbeda-beda dalam pikirannya, di mana kejahatan yang Malcolm lakukan dianggap bukan dilakukan oleh dirinya sendiri, melainkan dilakukan oleh kepribadian jahat yang menguasai tubuh dan pikirannya. Style, tone, point of view are the private thoughts of several different people. Berdasarkan penemuan ini, dokter kejiwaan pun mengajukan permohonan agar hukuman mati terhadap Malcolm dibatalkan dan statusnya diubah menjadi pasien gangguan jiwa untuk direhabilitasi. Your Honor, he's here. Dan Anda mungkin akan sangat dibuat terkejut saat mengetahui jika 11 orang yang kita lihat sejauh ini seperti Ed, Pak Polisi, Ayah, Ibu, Timmy, si narapidana, Larry, Paris, si artis, si cewek, dan si cowok adalah kepribadian ganda yang hanya ada di dalam kepala si Malcolm saja. Seluruh kejadian yang terjadi di motel imajiner tersebut adalah proses eliminasi yang Malcolm lakukan untuk menemukan kepribadian jahat di dalam kepalanya. Kembali ke Ed yang masih kaget dengan suara yang muncul di dalam kepalanya. Suara itu ternyata adalah suara dokter ahli yang meminta Ed untuk masuk sebentar ke dalam tubuh Malcolm dan... Where did you learn that poem? Who am I speaking to? Look at me. Setelah Ed masuk, dokter pun langsung bertanya siapa dia dan apa yang sedang dilakukannya. Tanpa bertele-tele, Ed langsung menjelaskan tentang semua yang terjadi di motel tersebut, di mana si dokter memberitahu bahwa Ed bukanlah manusia asli, melainkan salah satu kepribadian yang ada di dalam tubuh seseorang. Setelah Ed sadar bahwa dirinya hanyalah salah satu kepribadian yang ada di dalam tubuh seseorang, dokter pun langsung meminta Ed untuk mencari tahu siapa orang jahat atau kepribadian jahat yang ada di motel tersebut. Karena ketika Ed berhasil menemukan dan menghabisinya, maka secara otomatis kepribadian jahat yang ada di dalam pikiran Malcolm pun akan lenyap untuk selamanya. Edward, listen. Stay with me. Setelah Ed kembali ke dunia imajinasi, ia pun langsung kembali ke motel untuk mencari tahu siapa sosok jahat yang asli, di mana pada saat yang sama, Paris tak sengaja menemukan sebuah bukti yang menyatakan bahwa Ray, Pak Polisi yang sedari tadi kita kenal, ternyata adalah seorang polisi gadungan dan seorang narapidana kasus pembunuhan berantai.
Dan itulah bagaimana Ray alias Pak Polisi Gadungan menyamar selama ini, di mana Paris yang sudah tahu pun langsung mencari Ed untuk memberitahunya. Tapi tiba-tiba berkat Larry yang datang tepat waktu, nyawa Paris pun berhasil terselamatkan. Tetapi melihat Larry mati ditembak, Paris pun langsung kabur dan tak sengaja bertemu dengan Ed yang memintanya untuk tetap bersembunyi, di mana Ed dengan cepat mendatangi Ray yang masih sedang berkeliaran sampai akhirnya Stay there. tersisa Paris yang masih hidup. Itu artinya kepribadian jahat yang ada di dalam pikiran Malcolm sudah berhasil dilenyapkan, sehingga dari hasil pertimbangan dan riset mendalam yang dilakukan oleh dokter ahli, hakim memutuskan untuk menunda hukuman mati dan menjadikan Malcolm sebagai pasien gangguan jiwa yang harus direhabilitasi. I'm transferring Mr. Rivers to State Psychiatric Services. Kembali ke dunia imajinasi alias dunia di dalam pikiran Malcolm, Paris terlihat pulang ke kampung halaman untuk memulai hidup barunya sebagai petani kebun jeruk, di mana Paris dan kita semua yang menonton akan sangat amat dibuat terkejut saat mengetahui jika kepribadian jahat yang asli bukanlah si Ray ternyata guys, melainkan Timmy, si bocah yang tampak lemah dan dianggap tidak berbahaya. Tepat saat Paris dihabisi, tubuh Malcolm pun langsung dikuasai oleh Timmy dan inilah yang terjadi. Tamat ending yang cukup mengenaskan. Secara luas, film ini diakui sebagai film dengan plot twist berlapis karena tidak hanya memberikan satu kejutan di akhir cerita, melainkan 3 lapis twist besar yang sengaja dirancang untuk terus memutarbalikkan logika kita semua. Pertama, kita semua sebagai penonton digiring untuk percaya bahwa film ini adalah sebuah film jagal psikopat yang menceritakan tentang 11 orang yang terjebak di sebuah motel dan dibunuh satu persatu oleh sesama manusia. Ya, mirip seperti film psikopat konvensional pada umumnya lah ya. Tapi ternyata kita semua akhirnya mendadak sadar bahwa seluruh kejadian di motel, hujan, banjir, dan para tamu sama sekali tidak nyata. Karena itu semua hanyalah visualisasi imajiner yang ada di dalam otak si Malcolm. Kedua, setelah sadar bahwa motel ini hanya arena eliminasi kepribadian, kita dibuat untuk menebak-nebak siapa kepribadian jahatnya yang ternyata adalah si Ray alias Pak Polisi Gadungan. Kejutannya, Ed mengorbankan dirinya untuk menghabisi Ray sehingga dokter dan hakim mengira bahwa kepribadian jahat telah berhasil dilenyapkan. Satu-satunya yang tersisa di motel adalah Paris, kepribadian baik yang mendambakan kedamaian. Ketiga, inilah twist akhir yang sesungguhnya. Ketika kita semua sebagai penonton mengira film akan berakhir bahagia, ternyata salah besar coy. Muncul Timmy, si bocah yang selama ini kita anggap lemah dan tidak berbahaya, ternyata adalah kepribadian jahat yang sesungguhnya. Timmy sengaja memalsukan kematiannya sendiri di motel untuk mengelabui semua orang, sehingga ketika semua kepribadian jahat baik sudah tidak ada, Timmy bisa mengambil alih tubuh Malcolm sepenuhnya dan menghabisi si dokter di dunia nyata. Nah, John, lantas apa penyebab utama kenapa Malcolm menciptakan 11 kepribadian ini? Ya, Malcolm menciptakan 11 kepribadian ini adalah sebuah gangguan psikologis yang dipicu oleh beberapa faktor seperti trauma kekerasan, pembulian, penelantaran, dan penderitaan yang dialaminya sewaktu masih kecil. Fungsi dari 11 kepribadian itu adalah untuk melindungi diri, merasakan kasih sayang, dan tempat menampung kemarahan. Mirip seperti film Split, Glass,
karya siapa teh? Lupa lagi karya lupa lagi. Bentar film Split geningan teman-teman yang pernah saya bahas yang punya 24 malahan mah itu malah lebih parah, 24 kepribadian. Karya M. Night Shyamalan. Nah, M. Night Shyamalan diperankan sama si Bruce Willis itu sama juga karena apa ya, si tokoh utamanya itu merasa lemah, tidak berdaya lah menghadapi kenyataan dan dunia luar, sehingga ia menciptakan kepribadian lain dalam dirinya untuk melindungi sosok atau kepribadian yang lemah tersebut. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah trauma masa lalu yang dibiarkan membusuk tanpa penanganan akan melahirkan monster yang pada akhirnya menghancurkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Ingat, jika penyakit hati dan luka batin masa lalu tidak disucikan, maka ia akan menjelma menjadi nafs al-amaroh alias ego yang liar yang merusak kesucian jiwa dan membinasakan diri sendiri. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Kopi tubruk careh bulan. Cuau, cuau, cuau.